Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review smartphone dari Samsung Galaxy A33 5G. Seperti apa kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A33 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy A33 5G. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya setelah kita gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini. Kalian mau pakai buat gaming, kalian mau pakai buat sosial media, itu aman banget kok guys secara performance. Memang sedikit catatan untuk gaming itu memang ada, nanti kita akan bahas di bagian kekurangannya untuk gamingnya ya guys. Tapi untuk penggunaan sehari-hari ini sudah sangat bagus. Meskipun memang untuk multitasking dia memang sangat mengandalkan virtual RAM atau RAM plus istilahnya dari Samsung, yang dimana kalau kita yang varian 6GB itu bisa up to 6GB lagi. Jadi 6GB plus 6GB itu yang berupa virtual RAM atau RAM plusnya dari Samsung itu. Dan itu nice banget sih guys, untuk multitasking itu jadi lebih smooth dan lebih lancar sih guys. Kemudian kelebihan kedua dari sisi kamera dari smartphone Samsung Galaxy A33 5G ini sudah punya OIS ya guys. Jadi punya OIS dan punya Super Steady Shot yang itu punya kualitas yang bagus untuk penggunaan sehari-hari. Kalian pakai buat syuting, kalian pakai buat konten, ini sudah bagus banget secara kualitas kamera dan worth it lah guys untuk kualitas kamera di harga 4 jutaannya Samsung Galaxy A33 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A33 5G kalau kita pakai buat vlogging, dan ini kita lagi turun tangga. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya, audionya, mikrofonnya. Silahkan terus buatkan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A33 5G kalau kalian buat vlog. Dan ini semua direkam dengan resolusi 4K ya guys. Jadi silahkan terus buatkan komentar mengenai kestabilan gambar dan audionya bagaimana, mikrofonnya apakah oke atau tidak oke. Silahkan ya guys, tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A33 5G kalau kita gunakan buat vlog. Ini cuma pakai OIS-nya aja. Kalau ini kita lagi turun tangga. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya, mikrofonnya. Kalau kalian pakai buat vlog, ini kita turun tangga lagi. Ya, silakan terus kalian di kolom komentar mengenai kualitas kamera belakang utama dari Samsung Galaxy A33 5G. Kalau kalian pakai buat vlogging seperti ini ya guys. Silakan terus kalian di kolom komentar untuk kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A33 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A33 5G kalau kalian pakai buat vlog. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A33 5G. Silahkan terus kalian komentar mengenai kualitas audionya, videonya, mikrofonnya kalau kalian pakai vlogging seperti ini ya guys. Jadi ini kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Dan ya, menurut kalian bagus atau tidak untuk kamera ultrawide-nya? Oke atau tidak? Silahkan terus kalian komentar ya guys untuk kualitas kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A33 5G ini. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi baterai life dari HP Samsung Galaxy A33, yang dimana baterai life-nya termasuk awet untuk penggunaan sehari-hari, kalian bisa pakai seharian. Dan ini juga terbukti, ini juga lebih irit menurut saya daripada A53 karena dia refresh rate-nya hanya 90Hz, sedangkan A53 itu 120Hz. Jadi kalau kemarin kita sudah coba yang A53 buat vlog seharian dan itu masih sisa 10% sampai malam, ini itu akan bisa lebih irit lagi guys karena refresh rate-nya lebih rendah daripada Samsung Galaxy A53. Tapi overall memang baterai life-nya sudah bagus banget secara untuk Samsung Galaxy A33. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi waktu charging dari HP ini, di mana waktu charging dari smartphone ini sudah mendukung fast charging 25 watt. Jadi kalian sudah nggak perlu khawatir, fast charging 25 wattnya itu bisa ngecas dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam 10 menitan ya guys. Jadi itu sudah nice banget dari Samsung Galaxy A33 5G ini ya guys. Kemudian kalau misalnya kalian, tadi saya sudah sempat mention sedikit, untuk kualitas layar dengan layar panel Super AMOLED refresh rate 90Hz Full HD Plus dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5, ini sudah sangat bagus banget guys. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk beli kualitas layarnya di Samsung Galaxy
A33 5G ini sudah oke banget penggunaan sehari-hari. Saya tidak merasa keluhan, kalian mau pakai buat sosial media itu sudah oke banget. Dan refresh rate 90 Hz itu akan membantu banget buat kebutuhan kalau misalnya kalian buat scrolling dan lain sebagainya, itu sudah oke banget lah guys untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah dari sisi speaker dari HP Samsung Galaxy A33 5G, di mana sudah stereo di bagian bawah, sama di bagian earpiece ini tuh udah stereo guys, dan sudah diatur suaranya menggunakan Dolby Atmos ya guys, jadi sudah bagus banget secara kualitas audio, kalian bisa pakai buat nonton, kalian bisa pakai buat dengerin lagu, itu oke banget sih guys. Kemudian, kelengkapan fitur di HP ini sudah lengkap ya guys, dari fingerprint di dalam layar, kemudian face unlock, kemudian dia sudah ada NFC, kemudian dia juga sudah ada IP67 rating, di mana kalian bisa masukin HP kalian ke dalam air yang dalam waktu 30 menit, dalam waktu kedalaman 1 meter, tapi tidak disarankan untuk di air laut ataupun di air kolam renang ya guys. Jadi kalau saya sangat sarankan, itu biasanya untuk kebutuhan konten aja, atau misalnya kalau nggak sengaja kena air tuh, it's okay untuk HP Samsung Galaxy A33 5G ini ya guys. Kemudian HP ini sudah mendukung jaringan 5G. Jadi kalau kalian penasaran, HP ini sudah mendukung jaringan 5G ya guys. Jadi kalau kita bilang ini adalah HP yang future proof, kalian sudah nggak perlu khawatir lagi untuk secara kualitas penangkapan sinyalnya juga bagus. Ini biasanya kalau sinyalnya ini operator yang kita pakai ini itu dia bisa jadi sampai nggak ada sinyal barnya sama sekali. Tapi ini masih dapat sinyal bar 1 atau 2, dan ya kita akuin untuk penangkapan sinyalnya termasuk bagus ya guys untuk Samsung Galaxy A33 5G. Untuk kalian pakai buat sehari-hari itu sudah termasuk oke sih guys, dan future proof banget sih guys. Kemudian secara software, kalian sudah akan mendapatkan jaminan update 4 tahun, 4 kali update OS, dan 5 tahun untuk security update, di mana kalau kalian perhatikan di sini Android version sudah menggunakan Android version 12 dengan One UI 4.1. Dan ini kalian akan bisa expect mendapatkan update software sampai Android 13, 14, 15, 16 ya guys. Jadi sudah sampai 16 itu sudah nice banget. Jadi kalau kalian mau pakai jangka lebih dari 4 tahun, ini adalah HP yang sudah pasti jaminan secara software-nya terjamin ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari smartphone Samsung Galaxy A33 5G. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan, di mana kekurangan pertama adalah belum optimize-nya chipset Exynos 1280 untuk bermain game. Secara benchmark itu sebenarnya GPU-nya itu bagus guys untuk pakai buat gaming, tapi nggak tahu kenapa mungkin game-game itu masih belum semua yang optimize untuk chipset Exynos 1280. Jadi ya semoga kedepannya game-game ini akan lebih optimize lagi untuk HP Samsung Galaxy A series yang menggunakan chipset Exynos 1280, A33 dan A53 ya guys. Kemudian ini adalah masalah preferensi kalian, di mana kalian mungkin sebagian akan protes harga 4 jutaan tapi kok masih pakai U-drop gini ya, pakai model depannya seperti ini. Mungkin kalian akan berharap pakai model punch hole, yang itu mungkin saya tidak bisa pungkiri, mungkin bagi sebagian orang itu akan menjadi pertimbangan tersendiri ketika kalian mau beli HP dari harga 4 jutaan ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah HP ini tidak punya headphone jack 3,5 mm, dan slot SIM card-nya itu hybrid ya guys. Jadi kalian tidak bisa dual SIM plus micro SD, tapi kalian bisa pilih antara dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Ya silakan nanti tulis di kolom komentar, kalian perlu nggak sih untuk fitur kayak dual SIM plus satu micro SD itu, atau sebenarnya dual SIM satu SIM plus SIM micro SD aja udah cukup sih guys. Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Dan itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari HP Samsung Galaxy A33 5G. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review dari Samsung Galaxy A33 5G ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian ke komentar. Kalau menurut video sendiri, untuk HP Samsung Galaxy A33 5G ini adalah HP yang worth it untuk kalian beli. Dimana di harga 4 jutaan kalian dapat HP dengan performance yang bagus, kamera yang bagus, dan punya IP67 rating. Yang dimana itu tidak ada lagi di harga HP 4 jutaan ya guys. Jadi harga HP 4 juta tuh nggak ada yang punya IP67 rating selain Samsung Galaxy A33 5G ini. Kalau yang kalian lihat dirilis di tahun 2022 ini khususnya itu nggak ada guys. Jadi sampai sejauh ini, sampai video ini kita buat, itu belum ada. Tapi nggak tahu lagi ya kalau nanti ada lagi. Tapi ya sejauh ini adalah HP yang worth it untuk kalian pakai buat casual user. Kalian mau pakai buat medium use, ini adalah HP yang oke banget guys. Dan ini adalah HP juga yang future proof. Kalau kalian mau pakai jangka pakainya lebih dari 3 tahun, ini adalah HP yang cocok buat kalian karena secara software pun terjamin update-nya sampai 4 OS dan 5 tahun security update. Dan itu sudah nice banget dari Samsung.
Dan ya, ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, share video ini ke teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.